I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang DFD, Data Flow Diagram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Hafid Aprilia dari kelas 11 RPL 3 absen 12. Motivasi saya adalah jangan pernah menjadikan orang tua sebagai dana daruratmu dan menjadikan anak sebagai investasi masa tuamu. Pengertian DFD. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari tiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alir, data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan. Bentuk penggambaran berupa data flowchart dengan skema yang lebih spesifik. Menurut Konrad Koszar, tujuan dari adanya DFD sendiri adalah sebagai penyedia atau menjembatani antara pengguna dengan sistem. Data flow diagram berbeda dengan UML, Unified Modeling Language, di mana hal mendasar yang menjadi pembeda antara kedua skema tersebut terletak pada flow dan objektif penyampaian informasi di dalamnya. Fungsi DFD: 1. Menyampaikan rancangan sistem. 2. Menggambarkan suatu sistem. 3. Perancangan model. 1. Menyampaikan rancangan sistem. Dengan pembuatan DFD, maka proses penyampaian informasi menjadi lebih mudah dengan tampilan visual yang simpel dan dapat dimengerti oleh setiap stakeholder, di mana data yang disajikan mampu menggambarkan alur data secara terstruktur dengan pendekatan yang lebih efisien. 2. Menggambarkan suatu sistem. Fungsi yang kedua, DFD dapat membantu proses penggambaran sistem sebagai jaringan fungsional. Maksudnya adalah di dalam jaringan terdapat berbagai komponen yang saling terhubung menggunakan alur data. 3. Perancangan sistem. Fungsi yang terakhir, diagram ini juga dapat membuat rancangan model baru dengan menekankan pada fungsi sistem tertentu. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram alir data tersebut. Jenis-jenis DFD. 1. Diagram level 0 atau disebut dengan diagram konteks. 2. Diagram level 1 atau bisa disebut dengan diagram fisik. 3. Diagram level 2 atau biasa disebut dengan diagram logis. 1. Diagram konteks. Diagram konteks atau diagram level 0 merupakan diagram dengan tingkatan paling rendah, di mana menggambarkan sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Pada diagram konteks akan diberi nomor untuk setiap proses yang berjalan, dimulai dari angka 0 terlebih dahulu. Diagram level 1 atau diagram fisik. DFD level 1 merupakan lanjutan dari diagram konteks karena setiap proses yang berjalan akan diperinci pada tingkatan ini, sehingga proses utama akan dipecah menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi. 3. Diagram level 2 atau diagram logis. DFD level 2 atau diagram logis merupakan tingkat lanjutan dari level yang sebelumnya, di mana pada fase ini akan dijelaskan lebih detail terkait tiap prosesnya. Namun, untuk tingkatan ini jarang sekali dikerjakan dan lebih banyak hanya menerapkan 2 level di bawahnya saja. Cara membuat DFD. 1. Data store harus diproses. 2. Menentukan jumlah input dan output. 3. Hubungan data pada data store. 4. Letak posisi proses. 1.
data store harus diproses. Pertama, yang perlu Anda perhatikan adalah setiap data yang tersimpan di dalam data store harus diproses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai keluaran atau output. 2. Menentukan jumlah input dan output. Kedua, pada setiap DFD setidaknya mempunyai satu inputan dan satu keluaran atau output. Karena diagram alir data harus mencerminkan alur sistem dari tahap awal hingga akhir. 3. Hubungan pada data store. Ketiga, setiap data store harus saling terhubung dengan setidaknya satu input dan satu output agar dapat menyimpan data yang masuk menuju sistem. 4. Letak posisi proses. Aturan terakhir, setiap proses yang telah terjadi pada diagram alir data harus melalui proses untuk menghasilkan output yang sesuai. Berikut adalah simbol dan fungsinya. 1. Simbol external entity merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang bisa berupa orang, organisasi, atau sistem lain. 2. Proses merupakan proses seperti penghitungan aritmatik, penulisan suatu formula, atau pembuatan laporan. 3. Data store atau simpan data dapat berupa suatu file atau database pada sistem komputer atau catatan manual. 4. Ada data flow atau arus data. Arus data ini mengalir di antara proses, simpan data, dan kesatuan luar. Berikut adalah contoh DFD yang sudah dibuat. Ada 2, admin dan tamu. Admin melakukan cek kamar dan admin menunjukkan kalau status kamar ada. Dan tamu memesan kamar dan pesanan kamar membuat laporan kepada admin. Dan admin konfirmasi pesanan pada tamu dan pesanan kamar. Lanjut. Kesimpulan, diagram alir data atau DFD adalah alat yang berguna untuk memvisualisasikan aliran data dalam suatu sistem. Penutup. Apakah sebelum saya tutup, apakah ada yang bertanya? Ya. Kalau tidak, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design already.